Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan Babul mubtada'i wal khabari, ialah bab mubtada dan khabar. Menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Hadza, adapun ini babul mubtada'i, ialah bab mubtada, menerangkan tentang mubtada wal khabari dan khabar. Al-mubtada'u, adapun mubtada. Al-mubtada'u, adapun mubtada. Huwa, adapun mubtada. Huwa, adapun mubtada. Al-ismu, ialah isim. Al-ismu, ialah isim. Al-marfu'u, yang dibaca rofa. Al-marfu'u, yang dibaca rofa. Al-ari, yang sepi. Al-ari, yang sepi. Anil awamili, dari amil-amil. Al-lafdhiyati, yang lafziyah. Al-mubtada'u, adapun mubtada. Huwa, adapun mubtada. Huwa, adapun mubtada. Al-ismu, ialah isim. Al-marfu'u, yang dibaca rofa. Al-ari, yang sepi. Anil awamilil lafziyati, dari amil-amil lafziyah, yang berbangsa lafziyah. Wal khabaru, dan adapun khabar. Wal khabaru, dan adapun khabar. Huwa, adapun khabar itu. Huwa, adapun khabar. Al-ismu, ialah isim. Al-ismu, ialah isim. Al-marfu'u, yang dibaca rofa. Al-marfu'u, yang dibaca rofa. Al-musnadu ilaih, yang disandarkan. Yang disandarkan ilaihi, kepada mubtada. Wal khabaru, dan khabar. Dan adapun khabar. Huwa, adapun khabar. Al-ismu, ialah isim. Al-marfu'u, yang dibaca rofa. Al-musnadu ilaihi, yang disandarkan ilaihi, kepada mubtada. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun, adapun Zaid.
Qaimun ialah berdiri siapa Zaid. Wazaidani dan adapun dua Zaid. Wazaidani dan adapun dua Zaid. Qaimani ialah berdiri siapa keduanya. Wazaidunah dan adapun Zaidunah jamak mudzakkar salim berarti banyak. Wazaidunah dan adapun beberapa Zaid. Qaimunah ialah berdiri siapa mereka. Itu adalah contoh-contohnya. Wal mubtada'u dan adapun mubtada. Wal mubtada'u dan adapun mubtada. Qismani ialah ada dua bagian. Qismani ialah ada dua bagian. Dohirun yang pertama mubtada berupa isim dohir. Dohirun isim dohir. Wa mudmarun dan yang nomor dua berupa isim domir. Dohirun yang pertama berupa isim dohir. Wa mudmarun yang kedua berupa isim domir. Fadzahiru maka adapun mubtada yang berupa isim dohir itu. Fadzahiru maka adapun mubtada yang berupa isim dohir. Ma ialah sesuatu taqaddamah yang telah lalu. Taqaddamah yang telah lalu. Dzikruhu apa menyebutkannya ma. Dzikruhu apa menyebutkannya ma. Wal mudmaru dan adapun mubtada yang berupa isim domir itu. Wal mudmaru dan adapun mubtada yang berupa isim domir itu. Itsna asyarah ialah ada 12. Itsna asyarah ialah ada 12. Wahia dan adapun itsna asyarah itu ana yang pertama domir ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna, nahu qaulika seperti ucapanmu. Ana adapun saya. Qaimun ialah berdiri. Ini contoh mubtada yang mudmar. Wa nahnu qaimuna. Wa nahnu dan adapun kami. Qaimuna ialah berdiri siapa mereka. Wa ma asbaha dzalika. Wa ma dan sesuatu asbaha yang serupa dzalika apa itu. Wal khabaru dan adapun khabar. Wal khabaru dan adapun khabar. Qismani ialah ada dua bagian. Qismani ialah ada dua bagian. Yang pertama mufradun berupa khabar mufrad. Mufradun yang pertama berupa khabar mufrad. Wa ghairu mufradin dan yang kedua bukan mufrad. Fal mufradu maka adapun yang mufrad, khabar yang bentuknya mufrad. Nahwu ialah seperti
Zaidun qaimun. Adapun Zaid qaimun ialah berdiri. Qaimun itu adalah khabar yang berbentuk mufrad. Wa ghairul mufradi, dan adapun ghairul mufrad yang bukan mufrad, arba'atu asya'a ialah ada 4 bagian. Al-jaru wal majruru, yang pertama di jar majrur. Al-jaru wal majruru, yang pertama jar majrur. Wad-dharfu, dan yang kedua dhorof. Wad-dharfu, dan yang kedua dhorof. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan yang ketiga wal fi'lu, dan fi'il ma'a fa'ilihi, beserta fa'ilnya. Jumlah berarti jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u, dan mubtada ma'a khabarihi, beserta khabarnya. Berarti ini jumlah ismiyah. Wal mubtada'u, dan mubtada ma'a khabarihi, beserta khabarnya. Nahwu seperti, nahwu qaulika, seperti perkataanmu atau ucapanmu. Zaidun fid dari. Zaidun adapun Zaid, fid dari ialah di dalam rumah. Fid dari ialah di dalam rumah. Wa Zaidun, dan adapun Zaid. Wa Zaidun, dan adapun Zaid, indakah ialah di sisimu atau di sampingmu. Wa Zaidun, dan adapun Zaid, indakah ialah di sisimu. Wa Zaidun, dan adapun Zaid, koma abuhu, ialah berdiri. Koma ialah berdiri. Abuhu, siapa bapaknya. Bapaknya Zaid. Wa Zaidun, dan adapun Zaid, koma ialah berdiri. Abuhu, siapa bapaknya Zaid. Hunya kembali ke Zaid. Wa Zaidun, dan adapun Zaid, jariyatuhu, jariyatuhu zahibatun. Ini contoh yang mubtada beserta khabarnya. Artinya contoh yang jumlah ismiyah. Kalau yang wa Zaidun koma abuhu itu adalah contoh yang fi'il beserta fa'ilnya atau jumlah fi'liyah gitu. Saya jelaskan ya. Pada pertemuan yang kemarin, pembahasan tentang fa'il dan naibul fa'il itu sudah. Itu juga termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Sekarang kita akan membahas tentang mubtada, bab mubtada dan khabar. Bab mubtada dan khabar ini juga termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Jadi mubtada ini isim yang harus dibaca rofa, kedudukannya rofa. Khabar pun juga isim yang harus dibaca rofa, kedudukannya rofa.
Nah, pertama adalah tentang mubtada. Di sini musannif mengatakan bahwa mubtada itu adalah huwa al-ismu al-marfu'u al-ari, yaitu isim yang dibaca rofa al-ari yang sepi anil awamilih dari amil-amil. Al-ari yang sepi anil awamilil lafdiyati dari amil-amil lafdiyah. Jadi yang dikatakan mubtada di dalam kitab ini bahwa mubtada itu adalah berupa isim, ya, berupa isim, bukan berupa fi'il. Artinya apa? Tidak ada namanya mubtada itu terbentuk dari kalimat fi'il, tidak ada. Jadi mubtada itu harus berupa isim. Yang kedua, mubtada itu harus dibaca rofa. Entah itu tanda rofanya dengan dhammah, kan seperti itu. Entah tanda rofanya itu dengan waw, entah tanda rofanya itu dengan alif, kan seperti itu. Intinya mubtada itu berupa isim, bukan fi'il. Yang kedua adalah harus dibaca rofa. Al-ari yang sepi anil awamilil lafdiyati dari amil-amil lafdiyah. Jadi mubtada itu sepi, tidak ada amil, tidak ada amil, amil lafdi, bukan amil maknawi ibtidai, bukan. Yang dimaksud di sini adalah namanya kalimah mubtada itu tidak ada amil yang masuk. Contoh seperti tadi lafaz Zaidun qaimun. Adapun Zaid qaimun ialah berdiri. Lafaz Zaidun ini tidak ada amil di sana yang memerintah. Artinya amil lafdi, amil yang nampak. Ya. Amil yang nampak. Tidak ada yang memerintah amil di depan kalimat zaitun itu. Makanya di sini diperjelas oleh musannif yang dimaksud amilnya itu amil yang lafdi. Memang ada nanti amil yang masuk kepada mubtada. Apa itu? Di antaranya seperti kana wa akhwatuha. Karena itu adalah salah satu amil yang masuk kepada mubtada. Cuman nanti ini berubah. Yang asalnya Zaidun qaimun, ya, ketika itu sudah dimasuki kanah wa akhwatuha, kanah dan saudara-saudaranya, maka ini nanti hukumnya akan berubah. Kalau dibaca nanti kanah Zaidun qaiman nanti. Jadi Zaidun yang awalnya itu menjadi mubtada karena sudah dimasuki amil lafdiyah. Mana amil lafdiyahnya itu? Karena sehingga yang awalnya jadi mubtada akan berubah kedudukannya menjadi isimnya kan? Karena qaimun yang asalnya itu dibaca rofa karena menjadi khobarnya mubtada yang pertama. Karena sudah ada kana amil lafdiyah itu, maka berubah bacaannya menjadi nasab qaiman. Karena Zaidun qaiman. Asalnya qaimun karena ada kana ini adalah amil. Amil yang mana? Apa yang maknawi, apa yang lafdi? Ini yang lafdi. Sehingga berubah. Yang awalnya rofa qaimun berubah menjadi qaiman. Kenapa? Karena kana wa akhwatuha itu bentuk pengamalannya itu adalah tarfa'ul ismah wa tansibul khobar. Kana wa akhwatuha sudah. Kana, amsa, adha, dhalla, bata, soro, laisa.
asbaha, mafati'ah, mamfakkah, mazalah, mabariha, kan seperti itu. Madama, dan itu adalah kana wa akhwatuha. Jadi semua itu dan saudara-saudaranya itu yang dimaksud amil lafdiyah. Oleh karena itu di sini musannif mengatakan sepi dari amil, tapi amilnya yang lafdi. Karena ini termasuk amil yang lafdi. Berbeda kalau amil yang maknawi ibtidai, beda. Nah, yang dikatakan mubtada itu tidak ada amil lafdi yang masuk kepada mubtada tersebut. Ketika sudah ada amil berubah nanti, ya, berubah. Yang asalnya Zaidun qaimun berubah menjadi karena ada amil lafdi, karena Zaidun qaiman. Zaidun yang awalnya menjadi mubtada, kedudukannya akan berubah, kedudukannya menjadi isimnya karena. Qaiman tetap jadi khobar, cuma bukan khobarnya Zaidun, tapi khobarnya karena. Makanya berubah, yang awalnya qaimun berubah menjadi qaiman. Kenapa qaiman? Ya, karena wa akhwatuha, karena dan kawan-kawannya itu pengamalannya itu tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan kepada isim wa tansibul khobar, dan menasabkan kepada khobar. Nah, di sini mubtada adalah sepi dari amil lafdiyah. Amil lafdi itu apa? Amil yang tampak seperti karena itu kan tampak. Bukan amil maknawi ibtidai, tapi amil yang lafdi. Seperti itu. Nah, perlu saya tegaskan, yang dimaksud isim di sini, ya, yang dimaksud huwa al-ismuh di sini, perlu saya tegaskan, ini adalah isim ma'rifat, ya. Ini perlu saya tegaskan. Yang dimaksud di dalam kitab di sini huwa al-ismu. Jadi mubtada itu berupa isim, ya. Bentuknya itu berupa isim, tapi isim yang ma'rifat. Yang mana terserah, pokoknya yang 6 itu. Ketika sudah termasuk yang 6 itu isim ma'rifat, apa saja itu? Isim domir, isim isyarah, isim mausul, terus isim alam, isim alif dan lam, isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim ma'rifat. Nah, ini adalah syarat mutlak. Makanya ketika kita akan berbicara masalah mubtada ini adalah materi inti. Materi prasyaratnya apa? Peserta didik, seorang santri, kita harus terlebih dahulu menguasai konsep isim ma'rifat. Kenapa? Karena ketika kalian sudah menguasai, mengerti, paham terhadap isim-isim ma'rifat yang 6 itu, kalian akan mudah nanti ketika mempelajari mubtada. Berbeda kalau khobar. Ini adalah mubtada pertama. Babul mubtada wal khobar. Sekarang mubtada. Jadi perlu saya tegaskan, perlu saya garis bawahi, yang dimaksud al-ismu di sini itu adalah isim ma'rifat. Artinya apa? Mubtada itu syarat yang pertama itu adalah isim yang ma'rifat. Isim itu kan ada 2. Ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Nah, yang bisa menjadi mubtada itu adalah isim yang ma'rifat. Bagaimana kalau isim nakiro? Nanti itu ada isim nakiro yang bisa menjadi mubtada nanti. Cuma yang perlu kita tekankan adalah
Mubtada itu terbentuk dari isim makrifat. Contoh yang isim domir, kan pertama kan isim makrifat itu isim domir. Contohnya ana Muhammadun. Ana adapun saya, Muhammadun ialah Muhammad. Nah ini contoh yang isim domir. Yang kedua contoh yang isim isyarah. Hadza kitabun. Hadza adapun ini, kitabun ialah satu buah kitab. Hadza ini kan termasuk isim makrifat. Isim apa? Isim isyarah. Ya harus paham isim isyarah itu. Isim isyarah itu adalah kata isyarah atau kata petunjuk. Isim isyarah dibagi menjadi dua. Ada lil ba'id. Jadi harus menguasai itu, sehingga kita akan mudah untuk menentukan dalam sebuah jumlah atau teks-teks Arab. Oh ini termasuk isim makrifat yang isim isyarah. Ketika isim isyarah itu sudah jatuh di awal kalimat atau di awal jumlah, ya sudah itu jadi mubtada sudah. Tentukan sebagai mubtada. Nah, yang ketiga isim mausul. Contohnya itu alladzi yaqra'ul qur'ana mahirun. Nah, ini alladzi ini kan termasuk isim mausul dan jatuh di awal kalimat. Mubtada itu kan isim makrifat yang dibaca rofa yang jatuh di awal kalimat atau di awal jumlah. Nah, alladzi ini berhubung jatuh di awal kalimat, maka harus dijadikan sebagai mubtada. Alladzi yaqra'ul qur'ana mahirun. Alladzi adapun orang-orang yaqra'u yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang membaca. Siapa alladzi? Orang-orang itu Al-Qur'anah kepada Al-Quran, mahirun ialah pandai. Nah itu contoh yang isim mausul. Kenapa dijadikan mubtada isim mausul? Karena isim mausul ini juga termasuk isim makrifat yang mana jatuh di awal kalimat atau di awal jumlah, sehingga isim mausul alladzi ini harus dijadikan sebagai mubtada. Mubtada itu adalah harus rofa, marfu. Marfu'nya dengan apa di sini? Dengan mahalli, dengan kedudukan. Makanya ketika kita membahas masalah i'rab, perubahan harkat di akhir kalimat, perubahannya itu bisa secara lafzi, bisa secara takdiri, perkiraan. Kalau lafzi itu perubahannya nampak jelas, katanya saya kemarin dun dan din, itu kan yang lafzi. Bisa perubahannya itu secara takdiri, perkiraan. Seperti apa? Ya al-qadi, asalnya qadiyu, kan seperti itu. Ya al-fata, seumpama. Secara yang ketiga, perubahan i'rab itu bisa bersifat mahalli, secara kedudukan. Seperti apa? Ya alladzi ini, kedudukan, bukan secara lafzi, bukan secara takdiri, tapi secara kedudukan. Maksudnya bagaimana secara kedudukan itu? Mubtada kan isimnya dibaca rofa, cuman rofanya ini tidak ada tanda i'rab rofanya itu secara mahalli, secara kedudukannya. Kenapa? Karena di sini lafaz alladzi kedudukannya menjadi mubtada, sehingga tanda i'rab rofanya itu secara mahalli. Seperti itu kalau di i'rab.
Nah, yang selanjutnya yang isim alam, ya. Yang selanjutnya isim alam. Muhammadun qaimun. Adapun Muhammad qaimun ialah berdiri. Lafaz Muhammadun di sini ini isim makrifat. Isim makrifat yang mana? Isim makrifat yang alam. Karena isim alam itu adalah isim yang menunjukkan nama orang, nama bulan, nama tempat, pokoknya nama sudah. Ketika sudah menunjukkan nama, maka itu dikatakan isim alam. Muhammadun ini kan nama orang. Sehingga ini lafaz Muhammadun dijadikan mubtada karena jatuh di awal kalimat, kan seperti itu. Dan yang kedua, Muhammadun ini adalah sudah pas sesuai syarat. Yang mana mubtada itu berupa dari isim apa? Isim ma'rifat. Lafaz Muhammadun di sini adalah isim ma'rifat, isim yang alam. Lafaz Muhammadun di sini kedudukannya menjadi mubtada, yang mana mubtada itu dengan dibaca rofa. Tanda rofanya di sini dengan apa? Dengan dhammah. Karena lafaz Muhammadun ini isim mufrad, sehingga tanda rofanya itu dengan dhammah. Coba lihat di alamatul i'rab. Yang rofa itu ada 4. Yang pertama adalah dhammah. Yang dhammah ini ada 4 kawasannya. Pertama isim mufrad. Nah, ini sudah Muhammadun kan isim mufrad, sehingga tanda rofanya itu dengan dhammah. Yang kedua apa? Yang dhammah jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas. Yang keempat al-fi'lu alladzi syai'un. Sambil ingat-ingatnya, sambil mengingat-ingat yang sudah nyampe ke bab i'rab. Kita nyampe, ya mudah-mudahan tertulis nyampe. Amin mas. Maklum tak amin. Nah, itu contoh yang isim alam. Yang kedua adalah contoh isim makrifat yang alif dan lam atau al. Contohnya seperti apa? Ar-rajulu mahirun. Adapun seorang laki-laki, mahirun ialah mahir, pandai, cerdas. Lafaz ar-rajulu di sini adalah juga termasuk isim makrifat. Kenapa? Karena di sini adalah masuk yang isim plus alif dan lam. Kalau bahasa di dalam teori dasar nahwu dan sharh. Mana? Ini alif dan lam. Asalnya kan rajulun. Makanya di sini masuk isim yang alif dan lam. Di sini kedudukannya ar-rajulu menjadi mubtada karena jatuh di awal kalimah. Isim makrifat yang jatuh di awal kalimah. Karena di sini ar-rajulu menjadi mubtada, maka harus dibaca rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah di sini. Bukan secara mahalli lagi, dengan dhammah. Kenapa? Karena lafaz ar-rajulu ini adalah berupa isim mufrad. Sehingga kalau isim mufrad tanda i'rab rofanya dengan dhammah, seperti lafaz Muhammadun. Kan pun jelas ini. Terus selanjutnya yang terakhir, contoh yang terakhir yang isim makrifat itu adalah dimudhofkan. Isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim makrifat yang di atas itu barusan. Contohnya seperti apa? Ibnul ustadzi mahirun. Ibnul ustadzi mahirun. Ibnul ustadzi adapun anaknya ustad. Nah, ini artinya Ibnul ustadzi adapun putrana ustad, mahirun ialah cerdas.
Nah, yang dimaksud yang dimudhofkan kepada salah satu isim ma'rifat itu mana? Lafaz ibnul ustadi. Lafaz ibnul ustadi ini adalah susunan idhofah. Ibnul itu adalah mudhof, al ustadi adalah mudhof ilaih. Ya sudah, pas ini. Kenapa ibnul ustadi ini menjadi mubtada? Karena ini isim. Ibnun itu isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim ma'rifat. Kebetulan dimudhofkan kepada apa di sini? Alif dan lam. Seperti itu. Tanda rofanya dengan apa? Ya dengan dhammah di sini. Kenapa? Karena berupa isim mufrad. Begitu. Nah, itu adalah dari sisi takrif masih. Saya menerangkan mubtada ini masih definisinya, pengertiannya, bahwa yang dikatakan mubtada itu adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang sepi dari amil-amil lafzi. Itu. Terus yang kedua adalah ada isim nakiroh yang juga bisa menjadi mubtada. Kalau barusan itu mubtada itu kan harus terbentuk diproses dari isim makrifat, kan seperti itu. Namun ada juga, bisa juga isim nakiroh itu menjadi mubtada, tapi dengan syarat yang kita ketahui dengan istilah musawwirat. Musawwirat itu adalah isim nakirah yang naik tingkat menjadi isim ma'rifat. Saya ulangi, ada istilah musawwirat. Musawwirat itu apa? Musawwirat itu adalah isim nakirah yang bisa menjadi mubtada, atau musawwirat itu adalah nakirah mufidah, isim nakirah yang naik tingkat menjadi isim ma'rifat. Itu namanya musawwirat. Nah, musawwirat ini, isim nakirah yang bisa menjadi mubtada itu, musawwirat itu ada di 3 tempat. Pertama, isim nakirah yang dinaati atau yang disifati. Itu boleh mubtada menjadi apa? Isim nakirah menjadi mubtada. Contohnya seperti apa? Wala abdun mu'minun khairul lakum. Nah ini. Wala abdun, dan adapun bagi budak, mukminun yang beriman, mukminun yang beriman, khairun ialah lebih baik, khairun ialah lebih baik, lakum bagi kalian. Nah, lafaz abdun, ya, wala abdun itu, abdunnya itu kan isim nakirah, bukan isim ma'rifat. Tapi kenapa di sini lafaz abdun menjadi mubtada? Karena di sini dinaati atau disifati. Mana naatnya? Mukminun itu, man'utnya abdun. Jadi ketika isim nakirah itu yang dinaati, ada naatnya, dinaati, itu boleh menjadi mubtada. Seperti itu. Makanya kalau isim nakirah itu bukan sembarangan isim nakirah. Tapi pertama isim nakirah yang dinaati. Contohnya yang barusan itu, wala abdun mu'minun khairul lakum. Wala abdun, dan adapun bagi budak, mukminun yang, nah ini kenapa kok dimanai yang? Karena ini sifat atau atau wabi itu.
yang mukmin, ya, budak yang mukmin beriman, khairun ialah lebih baik lakum bagi kalian. Seperti itu. Jadi mukminun itu menjadi naat, man'utnya mana? Abdun itu yang dinaati itu boleh ketika isim nakirohnya itu dinaati. Yang kedua adalah musawwighah, itu artinya isim nakiroh yang naik tingkat menjadi isim ma'rifat itu adalah isim nakiroh yang dimudhofkan. Isim nakiroh yang dimudhofkan. Contohnya seperti apa? Khamsu sholawatin katabahunallahu. Ini contohnya. Khamsu sholawatin, adapun sholat yang 5 itu, sholat fardu itu, katabahunallahu ialah telah ditentukan oleh Allah. Jadi sholat yang 5 waktu itu sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Duhur kapan waktunya, subuh kapan waktunya, itu kan sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah. Nah, di sini lafaz khamsun itu bukan isim ma'rifat, tapi isim nakiroh, karena tidak masuk yang 6 tadi. Mau dikatakan isim domir ya bukan, kan ya. Mau dikatakan isim isyarah khamsun ya bukan. Mau dikatakan isim isyarah bukan. Mau dikatakan isim alam ya bukan. Mau dikatakan isim alif plus lam ya bukan. Kan bukan. Cuma karena di sini isim nakiro ini dimudhofkan, khamsu sholawatin, ini susunan idhofah. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka boleh isim nakiro itu menjadi mubtada. Kenapa? Karena lafaz khamsun ini sudah naik tingkat. Yang awalnya itu nakiro, karena di sini musawwighah dimudhofkan, kondisinya jadi naik pangkat, berubah menjadi satria baja hitam ini, berubah menjadi isim ma'rifat. Berubahnya itu karena dimudhofkan. Boleh dalam kondisi seperti ini isim nakirah menjadi mubtada. Itu letak yang nomor 2. Paham? Mau tak paham ya nggak boleh. Paham, Zal? Sebenarnya isim nakiro itu tidak boleh jadi mubtada. Pada dasarnya mubtada itu terbentuk dari isim ma'rifat yang 6 itu. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim alam, isim plus alif dan lam atau al. Yang 6, nomor 6 isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim ma'rifat. Nah, di luar itu tidak boleh jadi mubtada. Jadi syaratnya mubtada itu diproses dari isim ma'rifat, titik sudah. Kalau isim nakirah tidak boleh. Boleh isim nakirah itu ketika naik derajat. Jadi isim ma'rifat. Yang bagaimana itulah isim nakirohnya? Ada di 3 tempat. Pertama itu isim nakiroh yang dinaati atau yang disifati. Yang kedua isim nakiroh yang dimudhofkan. Nah, ketika isim nakiroh itu dimudhofkan, boleh menjadi mubtada asalkan jatuh di awal jumlah atau di awal kalimat. Contohnya seperti apa yang dimudhofkan? Isim nakirah yang dimudhofkan itu sholawat, khamsu sholawat, dalam catat nama tanya. Khamsu sholawatin katabahunallahu.
Adapun sholat yang 5 itu, ya, khomsun kan lema, sholawat nih kan jamak, sholat maksudnya. Khomsu sholawatin. Adapun sholat 5 itu katabahunallahu, ialah telah ditentukan atau telah ditetapkan oleh Allah. Nah, yang dimaksud isim nakiroh yang dimudhofkan itu yang mana? Khamsu sholawatin. Nah, ini susunan idhofah, sehingga isim nakiroh di sini dalam kondisi seperti ini, kondisi yang bagaimana dimudhofkan, maka boleh menjadi mubtada. Yang awalnya itu tidak boleh, bisa boleh, tapi dengan syarat isim nakiro yang dimudhofkan. Bagaimana kalau isim nakiro itu tidak dimudhofkan? Apakah boleh jadi mubtada? Tidak boleh. Bagaimana kalau isim nakiro itu tidak dinaati atau tidak disifati? Boleh apa tidak jadi mubtada? Ya, lagi-lagi tidak boleh. Paham? Yang ketiga alias yang babak terakhir, ya, isim nakiroh yang boleh jadi mubtada itu adalah isim nakiroh yang didahului oleh jar majrur atau dhorof. Saya ulangi lagi. Yang ketiga isim nakiro itu boleh jadi mubtada itu. Yang ketiga adalah isim nakiro yang didahului atau yang diawali oleh jar majrur atau dhorof. Ketika seperti itu kondisinya, keadaannya, lagi-lagi maka boleh isim nakiro itu jadi mubtada, cuma didahului oleh jar majrur atau dhorof yang menjadi khobar muqaddam. Apa khobar muqaddam itu? Khobar yang didahulukan daripada mubtadanya. Jadi dhorofnya itu atau jar majrurnya itu menjadi khobar yang didahulukan, mubtadanya dijadikan mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Sekarang contohnya, on boleh jelasin. Contoh yang pertama, yang jar majrur. Contohnya seperti apa? Fiddari imro'atun. Fiddari imro'atun. Apa fiddari ini artinya? Rumah. Fiddari ialah di dalam rumah. Ya. Fiddari ialah di dalam rumah. Imro'atun adapun seorang perempuan. Nah, lafaz imro'atun di sini adalah isim nakirah. Kenapa di sini jadi mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan? Karena di sini khobarnya itu didahulukan. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, isim nakirah yang seperti ini itu boleh jadi mubtada, tapi dengan syarat didahului oleh jar majrur. Mana jar majrurnya? Fiddari ini. Apinya itu adalah jar, huruf jar, ad-dari yang dijrurkan gitu loh. Sebut jar majrur. Nah, dalam kondisi diawali jar majrur, maka isim nakiro imro'atun itu boleh jadi mubtada. Kenapa kok boleh? Nah, karena naik derajat.
Maksudnya naik ke isim ma'rifat gara-gara diawali dengan jar majrur sehingga boleh menjadi mubtada, tapi mubtadanya di sini adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Biasanya kan mubtada kan di awal, kan seperti itu, nggak zaitun qaimun, kan seperti itu. Ada kitabun kan ya ada biasa, adapun huruf khobar kan seperti ini. Enggak, mubtadanya ditaruh di belakang. Nah, mana mubtada muakhar? Mubtada muakhar ini kenapa? Mubtada sesaba ibudi daripada khobarnya. Khobarnya apa nih? Khobar muqaddam, khobar yang dahulukan. Biasa khobar kan mari mubtada kan itu. Nah, ini tidak, khobar kada huruf mubtada. Nah, dalam kondisi seperti ini isim nakirah yang didahului oleh jar majrur maka boleh jadi mubtada. Oh, paham? Contoh yang nomor 2, sedoroh. Nah, ulama di sini sebelum saya menyebutkan contoh, ulama itu mengatakan, di dalam ulama nahu mengatakan dorof ini kan ada 2. Ada dorof zaman, bentuk zaman waktu, ada dorof makan, benia doer tempat, maksudnya deki pas saya ramai ngejak dorof makan berarti isim ngakan ya kemarin ya. Ini nggak gini kah? Deki dorof makan makan. Ini dorof makan nikah isim yang menunjukkan tempat. Kalau dorof zaman isim yang menunjukkan waktu. Mentak kata waktu betok. Paham? Contohnya mungkin tare isim nakirah si oleh jadi mubtada ki huruf sejar majrur maremon ki fid dari imro'atun betapa fid dari Muhammadun pada tak napa, atau fid dari kata Zaidun ra tak napa, fid dari Zaidun pada ki tak napa, terserah. Contoh se dorof semakin ki se dorof catat iki kun ngelupain meloloh ki indakah rojulun. Nah, ini kan indakah rojulun, indakah ialah di sisimu, rojulun adapun seorang laki-laki. Atau si pertama adalah egantea imro'atun egantea rojulun, boleh lah, boleh. Sebit dari imro'atun egantea rapat rojulun, oleh boleh. Bid dari rojulun boleh. Yang dorof contohnya indaka rojulun, artinya indaka ialah di sisimu, rojulun adapun. Nah kan sedikit adapun seorang laki-laki, artinya di samping kamu itu ada seorang laki-laki, bukan orang di bini. Seandainya dirubah imro'atun, dah boleh ndak? Boleh. Indaka imro'atun sama boleh. Yang penting isim nakirah. Mana dorofnya itu indaka? Indaka itu kan artinya di sampingmu, di sisimu. Nah ini kan menunjukkan zaman. Makanya dikatakan yang bisa dorof itu adalah yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan adalah zaman waktunya. Makanya di sini mana dorofnya indaka? Indaka ini adalah dorof. Nah, lafaz rojulun di sini adalah isim nakirah.
Yang awalnya tidak boleh jadi mubtada. Tidak boleh isim nakiro itu jadi mubtada. Karena diawali atau didahului oleh dhorof, maka boleh isim nakiro itu menjadi mubtada. Seperti itu. Ya, itu adalah contohnya. Ini masih mubtada ya, antara isim ma'rifat dengan isim nakirah, belum masuk ke pembagian mubtada. Di sini mubtada itu dibagi menjadi dua. Ada yang berbentuk isim dohirun, ada yang berbentuk mudmarun, berbentuk isim domir. Contohnya di sini yang berbentuk mubtada yang berbentuk isim dohir itu seperti apa? Contohnya seperti Zaidun qaimun itu. Adapun Zaid qaimun ialah berdiri. Lafaz Zaidun itu adalah isim domir. Makanya di sini yang berbentuk isim dohir mubtadanya atau Muhammadun seumpama, itu juga termasuk isim dohir, bukan domir ya, isim dohir. Terus yang contoh yang isim domir mubtadanya di sini seperti ana ya, seperti tadi ana Muhammadun, ana Zaidun, ana adapun saya Muhammadun ialah Muhammad. Lah ana di sini menjadi mubtada, tapi bentuk mubtadanya itu berupa isim domir. Ana ini kan isim domir, iya kan? Ana apa faedahnya itu? Mutakallim apa? Ana wahda fi bahli tawli ya nabi, berarti tak yakin ke jawab nabi. Jadi betul gini tawli ya, polan air mujak mutakallim al-wahir. Untuk percaya diri loh, tingkatkan PD-nya itu loh. Jangan mudah terombang-ambing dengan sesuatu yang tak jelas. Nah, itu adalah contoh mubtada yang berupa isim domir. Ya terserah mau pakai yang mana itu, ana atau nahnu atau anta atau anti atau antuma atau antum, terserah sudah. Yang penting isim domirnya itu jatuh di awal kalimat atau di awal jumlah. Sehingga kalau dalam kondisi seperti itu, maka ditentukan pangkatnya, kedudukannya sebagai mubtada. Sebenarnya mubtada itu kalau baca di sarahnya itu ada juga mubtada yang berupa masdar muawwal. Ya. Makanya kalau di dalam teori dasar itu mubtada itu ada yang dibagi dua, ada yang lahu khabarun, ada yang lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Yang pertama itu lahu khabarun adalah mubtada yang bersama dengan khabarnya. Ini dibagi lagi menjadi tiga. Pertama isim dohir, isim domir, masdar muawwal. Nah di sini tidak ada masdar muawwal. Cuma kalau di sarahnya, di jurmiyahnya itu ada sarahnya. Ditakwil dengan apa? Huruf masdariyah. Mana masdariyahnya? An. Huruf-huruf masdariyah itu kan seperti an, anna, ma, lau, kai.
hamzatut taswiyah. Apa hamzatut taswiyah? Hamzatut taswiyah itu adalah hamzah yang jatuh setelah lafaz sawaun, itu namanya hamzatut taswiyah. Contohnya seperti apa? Wa antasumu khairul lakum. Asalnya tasumu kan fi'il itu, kan nggak boleh fi'il jadi mubtada kan ya. Karena ini ada dimasuki oleh huruf masdariyah, annya itu antasumu khairul lakum. Betapa